kita semua akan membahas pembahasan kita terkait dengan haji. Ya, walaupun kita belum tahu panggilan ibadah haji yang kita akan laksanakan itu kapan, tapi tidak apa-apa untuk kita sama-sama mengetahuinya secara teori. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah haji atau umroh ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wa syara'i'u wujubil haji sab'atu asya. Al-Islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyatu wa wujuduz zadi wa rahilah wa tahdiyatul tariq wa imkanul masir. Pembahasan kita terkait dengan ibadah haji. Syarat-syarat wajib haji ada 7 perkara, Bapak-bapak. Ya, kita kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji, ada 7 syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, al-Islam. Ya, tentunya yang melaksanakan ibadah haji adalah orang Islam, kita semua nih Bapak-bapak, ya. Kemudian yang kedua, wal bulugh, sudah balik, artinya sudah mengerti untuk hukum-hukum yang ada di dalam ajaran Islam ini, ya, tentang yang wajib, tentang yang sunnah, tentang yang makruh, yang mubah, yang haram, sudah kita mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, syarat wajib haji itu wal aqlu, berakal sehat. Ya, insya Allah kita semua ya berakal sehat. Kemudian yang keempat, wal hurriyatu, orang yang merdeka, artinya tidak menjadi budak. Ya, kita semua alhamdulillah masuk di dalam kategori ini semuanya. Kemudian yang kelima, wa wujuduz zadi wa rahilati, adanya bekal dan kendaraan. Ya, artinya untuk menuju ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, kita punya persiapan, punya bekal, dan punya ongkos untuk naik pesawatnya. Ya, ini yang perlu sama-sama kita memahaminya. Kemudian yang keenam, wa tahdiyatul tariq, perjalanannya itu ya aman, tidak ada gangguan, tidak ada konflik. Ya, dari Indonesia kita menuju kepada negara Saudi Arabia, di negara yang kita tuju di Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji dalam kondisinya aman, tidak terjadi perang, tidak terkecamuk perang di sekitar negara Saudi Arabia yang akan membahayakan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa imkanul masir, perjalanannya itu mudah. Ya, alhamdulillah sekarang untuk menuju dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita sudah dipermudah dengan adanya pesawat. Dengan pesawat, ya, perjalanan dari Indonesia menuju ke Saudi Arabia kurang lebih waktunya sekitar 9 sampai dengan 10 jam. Ya, zaman dahulu perjalanan masih menggunakan kapal laut. Berangkatnya dari setelah Lebaran Idul Fitri. Kemudian sampai ke sana itu kurang lebih
Di antaranya adalah dengan menggunakan pesawat, sehingga perjalanan yang tadinya jauh dapat ditempuh dengan waktu yang relatif lebih pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini syarat-syarat wajib untuk kita melaksanakan ibadah haji ya Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keluasan rezeki, kesehatan, panjang umur, sehingga kita semuanya mampu dan bisa untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa arkanul haji arba'atun. Rukun-rukun dalam melaksanakan ibadah haji ada 4 perkara. Al-ihram ma'an niyah. Kita berihram ya Bapak-bapak. Ihram itu bukan artinya kita takbiratul ihram. Artinya pada saat kita untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci, di Makkah atau di Madinah, ya kita udah punya niat untuk ihram. Ya, nawaitul ihram wa haramtu biha lillahi ta'ala. Ya, saya niat untuk melaksanakan ibadah haji dan saya ihram dengannya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya seperti itu. Tapi niatnya itu ada di dalam hati, ya. Pokoknya kita punya niat untuk melaksanakan ibadah haji yang rukun pertamanya adalah kita ihram. Nanti pembahasannya akan ada di bawahnya. Yang kedua, wal wukuf di Arafah. Kita melaksanakan wukuf di Arafah, ya di padang Arafah. Ya, artinya wukuf Bapak-bapak adalah kita berdiam sejenak. Ya. Berdiam, kemudian di situ isinya adalah kita berzikir, berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk haji Bapak-bapak, kalau tidak wukuf di Arafah, hajinya itu tidak sah. Harus diulang lagi untuk tahun yang akan datang. Karena ibadah haji puncaknya adalah di padang Arafah. Dalam kondisi sakit, orang tersebut yang melaksanakan haji bisa dipandu. Ya, dipandu harus datang wukuf di Arafah. Harus, ya, karena kalau tidak wukuf di Arafah dalam ibadah haji, hajinya belum dikatakan ibadah haji. Ya, al-hajju Arafah. Ibadah haji adalah pada saat wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ketiga, wa tawafu bil baiti. Melaksanakan tawaf. Tawaf di Ka'bah. Nah, itu termasuk rukun haji itu Bapak-bapak. Ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Nanti kalau Bapak-bapak insya Allah punya kesempatan ke sana, ada jalur-jalurnya itu. Jalur-jalur di sekitar Ka'bah yang kita kelilingi, ya, sebanyak 7 kali putaran. Apa yang kita baca pada saat kita mengelilingi Ka'bah ada bacaannya, tapi minimal kita membaca doa yang biasa kita hafal setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa apa saja silakan ya. Silakan yang dipanduan untuk ibadah haji ada doanya, tapi kalau Bapak-bapak belum hafal juga, silakan membaca doa-doa yang Bapak-bapak hafal, ya. Karena Islam itu mudah dan tidak menyulitkan kita. Kemudian yang keempat, rukun haji itu wasa'yu bainas shafa wal marwah. Melaksanakan ibadah sa'i. Ibadah sa'i itu artinya adalah
kita tawaf di Ka'bah selesai, kita lanjutkan dengan melaksanakan sa'i, ibadah sa'i. Areanya itu bapak-bapak ada di dalam Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Ya, hitungannya bagaimana? Hitungannya sa'i itu sebanyak 7 kali. Dimulai dari punggung Sofa 1 kali sampai ke Marwah. Dari Marwah balik lagi ke Sofa menjadi 2. Dari Sofa balik lagi ke Marwah menjadi 3. Dari Marwah balik lagi ke Sofa menjadi 4. Dari Sofa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Sofa 6. Dari Sofa ke Marwah lagi menjadi 7. Ya, jadi hitungannya seperti itu. Nah, nanti insya Allah ya bapak-bapak, ini baru teorinya saja. Insya Allah prakteknya lebih mudah. Di antara jalur-jalur pada saat kita melaksanakan ibadah sa'i, di atasnya itu, di atapnya itu ada tanda berwarna hijau. Kalau pada saat ada lampu berwarna hijau kita sa'i, kita disunahkan untuk berjalannya itu sambil lari-lari kecil. Bagi yang laki-laki, bagi kita nih bapak-bapak nih, bagi kita yang laki-laki, lari-lari kecil di situ. Ini memberikan simbol kepada ibunda istri Nabi Ibrahim pada saat mencari air, ya kan? Mencari air seperti itu. Simbol ibadah haji sudah dilaksanakan pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa arkanul umrah salasa. Kalau tadi rukun-rukun haji ada 4, sekarang rukun-rukun umroh. Nah, jadi rukun umroh itu kurang 1 dibandingkan daripada rukun haji. Ya, di sini dijelaskan yang pertama untuk melaksanakan rukun daripada umroh, ibadah umroh yang akan kita laksanakan ada 3 macam. Pertama adalah al-ihram, sama bapak-bapak kita melaksanakan ihram. Ya, ihram, nawaitul ihram wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, itu pada saat kita sudah ada di miqatnya nanti. Ya, nanti saya jelaskan untuk miqatnya itu seperti apa. Nah, kita pada saat berada di situ kita sudah mulai niat. Ya, tadi niat haji atau niat umroh. Insya Allah mudah bapak-bapak. Ya, kalau bayangan kita orang mau ibadah haji, ibadah umroh itu kayaknya sulit. Tapi pada saat prakteknya insya Allah dimudahkan insya Allah. Kemudian yang kedua rukunnya tawaf, sama ya, ibadah haji dan ibadah umroh sama, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Wasa'yu, dan juga melaksanakan ibadah sa'i sama, umroh, tawaf dilaksanakan pada saat ibadah haji dan ibadah umroh. Ya, kemudian yang ketiganya wal khalqu awit taksir, mencukur rambut. Nah, ini ya. Jadi perbedaannya tadi, kalau ibadah haji rukunnya ada 4 karena ada wukuf di padang Arafah. Kalau untuk ibadah umroh hanya 3, ya kurang dari tidak adanya wukuf di padang Arafah. Ini yang membedakan antara ibadah haji kemudian ibadah umroh yang kita laksanakan insya Allah. Kemudian pembahasan kita
kita tidak wukuf di padang Arafah, itu termasuk rukun haji. Berarti hajinya tidak sah dan harus diulang tahun yang akan datang. Sedangkan kalau wajib haji nih, kita tidak melaksanakannya, tapi harus membayar denda. Ini perbedaannya seperti itu. Hajinya bagaimana? Hajinya tetap sah. Makanya untuk melaksanakan ibadah haji ya atau umroh, terutama ibadah haji, dalam kondisi badan kita itu lagi sehat, lagi bugar ya, sehingga pelaksanaan hajinya itu lebih mantap, lebih khusyuk ya, karena kondisi kita itu lagi benar-benar bugar, bagus ya. Wajib haji ada 3 ya Bapak-bapak. Yang pertama, al-ihramu minal miqat. Kita ihram dari miqat, tempat kita untuk niat ibadah haji. Nah, miqat itu terbagi kepada 2 macam Bapak-bapak. Namanya ada miqat zamani. Miqat zamani itu artinya bulan-bulan yang sudah termasuk bulan haji. Jadi kalau Bapak-bapak ingin tahun ini misalnya atau tahun depan 2023 udah punya kuota kursi untuk berangkat ibadah haji, maka catatannya sudah mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, kemudian 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah itu udah rangkaian ibadah haji kita. Ya makanya kan saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji sudah ada yang setelah lebaran tuh, lebaran Idul Fitri, sudah ada yang mengadakan walimatul safar. Ya syukuran untuk ibadah haji. Ya, karena rangkaiannya itu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sudah termasuk dalam bulan ibadah haji. Itu ya waktunya. Jadi waktu kita untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, ada namanya tempat secara makani, secara tempat. Ya nanti penjelasannya kalau dari Indonesia Bapak-bapak, kita kalau ibadah haji sudah mulai pakai pakaian ihram apabila kita